SKB Keguruan IPS. Nomor 1, bentuk permukaan bumi yang kita lihat sekarang adalah hasil proses dari tenaga pembentuk muka bumi ribuan tahun silam. Bentuk permukaan bumi berupa gunung dan pegunungan yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi merupakan proses dari tenaga A. Tektonisme, seisme, vulkanisme, atau diatropisme. Jawaban yang benar adalah A. Tektonisme. Soal berikutnya nomor 2. Pada sebuah peta, jarak kota Pandeglang dan kota Jakarta adalah 9 cm. Jika skala pada peta tersebut adalah 1:1.250.000, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah A. 110 km, B. 112, C. 112,5, D. 125 km. Maka dengan rumus yang bisa dicari, maka ketemunya 110 km ya. Skala pada peta. Kemudian nomor 3, Pak Beni berangkat dari Ambon menuju Jakarta menggunakan pesawat terbang. Jika Pak Beni berangkat dari Ambon pukul 14.30 WIT dan lama perjalanan yang ditempuh selama 2,5 jam, maka Pak Beni akan tiba di Jakarta pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Karena jarak atau selisih waktunya ya bisa dicari. Kemudian ketemunya yang A. Kemudian nomor 4, letak geografis adalah letak berdasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keadaan iklimnya menyebabkan A, B, C, D. Jadi letak geografis Indonesia terhadap keadaan iklim lainnya menyebabkan bahwa Indonesia beriklim laut sebab merupakan negara kepulauan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Karena Indonesia beriklim laut. Jadi letak geografisnya mempengaruhi itu. Nomor 5, untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara atau daerah dilakukan pencatatan penduduk secara berkala, serentak dan menyeluruh yang disebut A. Sensus penduduk, B. Survei penduduk, C. Registrasi penduduk, D. Pendataan penduduk. Maka jawaban yang benar untuk soal tersebut adalah A. Sensus penduduk. Soal berikutnya nomor 6, di perkotaan jalur hijau atau taman sangat sedikit jumlah dan luasnya. Jika dikaitkan dengan pelestarian lingkungan, maka taman atau jalur hijau di perkotaan berfungsi sebagai A. penampang air hujan, B. tempat rekreasi, C. tempat perlindungan burung-burung, atau D. mengurangi polusi atau pembersih udara. Yang sudah kita tahu bahwa di kota itu sangat banyak polusi, kemudian tanaman hijau itu sebagai pengurang polusi atau pembersih udara. Jadi kalau di tanaman hijau itu menjadi lebih segar gitu ya. Nomor 7 adalah perhatikan data tabel berikut. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Negara-negara yang berada di benua Afrika ditujukan pada kolom nomor A. 1. Kanada, Meksiko, Brasil, Chili. 2. Mesir, Libya, Tunisia, Zambia. C. Rusia, Albania, Belgia, Turki. Atau yang keempat, Jepang, Korea, Taiwan, Cina. Jadi yang benar adalah di benua Afrika ada di nomor 2, yaitu Mesir, Libya, Tunisia, dan Zambia. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, garis kontur yang menunjukkan tempat tertinggi ditunjukkan oleh nomor yang mana. Jadi gambar 1, 2, 3, 4 kelihatan ya. Jadi mana yang menggambarkan tempat yang paling tinggi? Jawaban yang benar adalah yang nomor 4. Kemudian soal berikutnya nomor 9, perhatikan gambar penampang permukaan dasar laut berikut yang merupakan palung laut atau trench atau trough ditujukan dengan nomor 1,
2, 3, atau 4. Dari gambar tersebut, maka yang dinamakan palung laut adalah yang D, nomor 4, yang paling bawah ya, paling dalam. Nomor 10, perhatikan peta berikut. Berdasarkan peta di atas, yang tidak termasuk kawasan Asia Tenggara adalah A. Cina dan India, B. Filipina dan Brunei Darussalam, C. Thailand dan Malaysia, atau D. Singapura dan Indonesia. Kalau petanya belum jelas boleh di zoom ya teman-teman. Jadi yang merupakan kawasan Asia kecuali adalah Cina dan India, Asia Tenggara maksudnya ya. Soal berikutnya nomor 11, negara di dunia dapat dikelompokkan menjadi negara maju dan negara berkembang. Berikut ini yang bukan indikator dari pengelompokan tersebut adalah A. Pendapatan per kapita, B. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan, C. Tingkat pengangguran, atau D. Sumber daya alam. Maka indikator yang tidak menyebutkan bahwa pengelompokan tersebut adalah pendapatan per kapita. Nomor 12, karakteristik suatu negara dapat dilihat dari unsur geografis, sumber daya alam, dan penduduk negara yang bersangkutan. Berikut ini yang termasuk ke dalam unsur geografis suatu wilayah adalah A. Bentang alam, B. Jenis tanah, C. Flora dan fauna, D. Penduduk. Maka yang termasuk ke dalam unsur geografis suatu wilayah adalah yang A. Bentang alam. Soal berikutnya nomor 13, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian. Negara yang mayoritas penduduknya bukan bermata pencaharian di bidang pertanian adalah Indonesia, Vietnam, Singapura, Thailand. Kalau Indonesia jelas ya, Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani, maka yang tidak sebagai bidang pertanian adalah C. Singapura. 14. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India yang singgah ke wilayah Indonesia adalah inti dari teori A. Brahmana, B. Waisya, C. Ksatria, atau D. Arus balik. Maka teori yang menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India adalah inti dari teori Waisya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 15, salah satu bukti yang menunjukkan masuknya pengaruh Islam sebagai akibat proses perdagangan internasional ditunjukkan oleh letak kerajaan-kerajaan Islam yang ada di daerah A. Muara sungai, B. Pesisir pantai, C. Pedalaman, D. Tepi danau. Yang benar adalah di pesisir pantai. Soal berikutnya nomor 16. Perhatikan nama-nama tokoh penjelajah samudera berikut: Vasco da Gama, Ferdinand Magelhaens. Nomor 3, Bartholomew Dias, Alfonso de Albuquerque, Cornelis de Houtman, atau Sir Francis Drake. Tokoh-tokoh penjelajah samudra yang berasal dari Portugis adalah 134, 145, 246, atau 456. Maka dari keenam tokoh yang berasal dari negara Portugis yaitu 134, Vasco, Bartholomew, dan Alfonso de Albuquerque. Jawaban yang benar untuk soal nomor 16 adalah yang A. Kemudian lanjut ke soal nomor 7. Jadi berikutnya, pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern yang digunakan sebagai alat dalam pencapaian kemerdekaan. Organisasi modern yang menjadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia adalah A. Budi Utomo, B. Partai Nasional Indonesia, C. Indische Party, D. Perhimpunan Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah organisasi modern yang menjadi pelopor pergerakan nasional adalah yang A, yaitu Budi Utomo. Jawaban yang benar untuk soal nomor 17 adalah yang A.
Berikutnya soal nomor 18. Salah satu poin penting dalam pergerakan nasional Indonesia adalah dilaksanakannya Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Adapun pengaruh dari ikrar tersebut bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah A. Membangkitkan kesadaran nasional. Belanda mulai bersikap lunak kepada para tokoh nasionalis, mempercepat proses kemerdekaan, atau D. Memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk bersatu. Jelas jawabannya yang D. Memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk bersatu. Soal nomor 19. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu A. merupakan akhir perjuangan bangsa, puncak perjuangan bangsa, memperkuat kedaulatan bangsa, atau pelopor bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk merebut kemerdekaan. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 19, kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Nomor 20, Perang Dunia II tidak hanya terjadi di wilayah Eropa, melainkan terjadi pula di wilayah Asia Pasifik. Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik diawali dengan peristiwa A. Pendudukan Jepang di Indonesia, penyerbuan Jepang terhadap semenanjung Korea, penyerbuan Jepang terhadap wilayah Asia Tenggara dengan Cina, penyerangan Jepang atas Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Jadi, Perang Dunia II tidak hanya di Eropa, tapi juga terjadi di Asia Pasifik. Nah, peristiwa tersebut ditandai dengan terjadinya peristiwa yang D. Penyerangan Jepang atas Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut. Dan nomor 21, dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dilatar belakangi oleh pemberontakan di berbagai daerah, kegagalan Dewan Konstituante membuat Undang-Undang Dasar, DPR tidak dapat memenuhi keinginan rakyat, atau terjadinya perselisihan antara DPR dengan Presiden. Maka keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 59 dilatar belakangi oleh kegagalan Dewan Konstituante membuat Undang-Undang Dasar. Jawaban yang benar untuk nomor 21 adalah yang B. Nomor 22, dalam menumpas pemberontakan DITII di Jawa Barat, pasukan-pasukan TNI mengalami kesulitan. Sebab A. Keterbatasan persenjataan, tidak didukung oleh masyarakat setempat, medan pertempuran yang cukup berat, atau D. Kurangnya komunikasi dengan pemerintah pusat. Nah, maka kesulitan-kesulitan yang dialaminya adalah karena tidak didukung oleh masyarakat setempat. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B. Tidak didukung oleh masyarakat setempat. Berikutnya, soal nomor 23. Pada tahun 1965, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Alasan utama yang mendorong Indonesia keluar dari PBB adalah A. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. PBB tidak mendukung Indonesia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. Negara-negara PBB belum mengakui kemerdekaan Indonesia, atau D. Indonesia menganggap PBB tidak cocok untuk negara-negara komunis. Kemudian yang jawaban betul adalah A. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Soal nomor 24, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Nasionalisasi di First Bank oleh pemerintah. 2. Pembentukan Provinsi Irian Barat di Sewaciu, Maluku. 3. Pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan milik Belanda. 4. Penyampaian masalah Irian Barat di depan Majelis Umum PBB melalui pidato yang berjudul The Wheel World Anew.
Upaya konfrontasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam merebut Irian Barat dari tangan Belanda ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2, 1, 3, 2, 4 atau 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah 1, 3. Kemudian nomor 25. Setelah peristiwa pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, para mahasiswa dan elemen masyarakat di Jakarta melakukan serangkaian aksi. Latar belakang lahirnya kesatuan aksi tersebut adalah A. Presiden belum menyempurnakan Kabinet Dwikora. Presiden tidak segera membubarkan PKI yang telah nyata memberontak. Pasukan Cakrawirawa masih tetap bebas melakukan penembakan. Atau D. Hubungan diplomasi dengan Cina tidak segera diputuskan. Latar belakangnya lahirnya kesatuan tersebut adalah yang B, karena Presiden tidak segera membubarkan PKI yang telah nyata-nyata memberontak. Kemudian soal berikutnya nomor 26. Soal nomor 26. Pernyataan yang bukan menggambarkan kondisi bangsa Indonesia menjelang runtuhnya Orde Baru adalah A. Terjadinya krisis moneter tahun 1997, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terjadinya krisis kepemimpinan Presiden Soeharto, atau meningkatnya tuntutan internasional untuk kemerdekaan Timor Timur. Maka pernyataan yang bukan menggambarkan kondisi bangsa Indonesia menjelang runtuhnya Orde Baru adalah yang D, yaitu meningkatnya tuntutan internasional untuk memerdekakan Timor Timur. Soal nomor 27. Di kota besar seperti Jakarta, pencampuran atau akulturasi unsur kebudayaan sering terjadi. Unsur kebudayaan yang baik tidak mudah diterima dalam proses akulturasi adalah A. Unsur mata pencaharian, B. Unsur sistem pemerintahan, C. Unsur teknologi, atau D. Unsur kepercayaan. Maka unsur kebudayaan yang tidak mudah diterima dalam proses akulturasi adalah unsur kepercayaan. Misalnya orang yang beragama-agama berbeda-beda. Nomor 28. Konflik atau pertentangan sering terjadi di kalangan masyarakat baik di kota maupun di desa. Yang bukan termasuk penyebab terjadinya konflik di masyarakat adalah A. Tidak adanya perubahan dalam masyarakat, adanya perbedaan kebudayaan, terjadinya bentrokan kepentingan, atau terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat. Maka yang bukan termasuk penyebab terjadinya konflik di masyarakat adalah A. Tidak adanya perubahan dalam masyarakat. Soal berikutnya nomor 29. Jadi teman-teman kehidupan sehari-hari juga keluar ya soalnya. Nomor 29. Jika kamu dianggap seseorang adalah anak yang berbudi, sopan, patuh pada orang tua, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, kemudian berubah menjadi suka membolos, merokok, dan tidak sopan, proses terjadinya penyimpangan dalam kasus kamu tersebut sesuai dengan A. Teori pergaulan berbeda, B. Teori labeling, C. Teori Merton, atau D. Teori fungsi. Maka berdasarkan kasus tersebut, jawabannya adalah teori pergaulan berbeda. Berikutnya soal nomor 30. Penanaman nilai-nilai persatuan, rasa kesetiakawanan, dan cinta perdamaian melalui organisasi kepramukaan merupakan salah satu cara pengendalian sosial yang dilakukan melalui peranata A. Agama, pendidikan, keluarga, atau D. Politik. Maka jawaban yang benar adalah melalui peranata pendidikan yang B.